Kalian pasti udah asing lagi sama istilahnya saraf kejepit. Nah, saraf kejepit ini punya nama kerennya, yaitu hernia nukleus pulposus atau bisa disingkat dengan HNP. Apa sih HNP itu? HNP merupakan kondisi patofisiologis di mana nukleus pulposus pada diskus intervertebralis mengalami kelemahan sehingga rentan bergeser, terdorong keluar, menonjol, dan menyebabkan penekanan pada saraf spinal atau tulang belakang. Salah satu kasus yang sering ditemukan yaitu pada area lumbar. Selanjutnya, apa sih gejala HNP itu? Gejala HNP dapat kita ketahui secara umum sebagai berikut. Yang pertama ada nyeri yang terasa menjalar dan seperti tertusuk di area saraf yang terjepit. Lalu nyeri itu akan bertambah jika kita batuk, bersin, ataupun mengejek. Yang kedua itu ada gangguan sensoris. Gangguan sensoris itu terjadi apabila area yang dipersarafi terasa kesemutan ataupun mati rasa. Yang ketiga ada gangguan motorik. Gangguan motorik itu terjadi karena ada beberapa part otot yang mengalami kelemahan dikarenakan saraf yang menginervasinya tersebut. Yang keempat ada penurunan refleks. Refleks fisiologis itu dapat berkurang maupun hilang apabila ada syaraf-syaraf yang terjadi HNP. Alat praktis ada traksi lumbar motorized yang merupakan terapi yang menggunakan alat mekanik dengan sistem penarikan dan pelepasan. Terapi ini memiliki dua mode, yaitu statis dan intermitan. Alat traksi ini bekerja menggunakan tenaga elektrik yang dikendalikan dengan perangkat semi komputer digital. Pada umumnya pasien diposisikan berbaring melentang dengan fleksi sekitar 85 derajat dan sendiri rotasi 10-15 derajat serta lutut fleksi 85-90 derajat. Kemudian pasangkan pengait punggung berupa sabuk atau pelvic belt yang dipasangkan di atas krista iliaka lalu dihubungkan ke mesin traksi. Setelah itu terapis mengatur indikator seperti waktu, beban tarikan, serta jenis traksi yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke traksi manual. Jadi traksi manual itu adalah teknik terapi berupa tarikan atau pegangan pada tulang belakang bagian lumbal yang diberikan secara langsung oleh fisioterapis. Nah, penarikan ini bisa dilakukan dengan menggunakan lengan atau melalui tungkai pasien. Nah, selanjutnya tujuan dari terapi traksi ini adalah mengurangi tekanan pada diskus intervertebralis dan akar syaraf dengan cara memberikan tarikan atau distraction pada segmen tulang belakang. Indikasi dan kontraindikasi pada traksi lumbal adalah yang pertama, indikasi kejang otot, tulang belakang bergeser, herniasi nukleus pulposus atau HNP, saraf terjepit, ischiatik, penyakit degeneratif diskus, stenosis foramen, dan penyakit sendi faset. Selanjutnya kontraindikasinya adalah tulang belakang tidak stabil, penyakit yang mempengaruhi tulang belakang atau sumsum tulang belakang termasuk kanker dan meningitis, kemudian fraktur pada vertebra, fragmen diskus yang terlepas atau ekstrusi, kompresi sumsum tulang belakang, dan kondisi di mana fleksi dan ekstensi kontraindikasi serta osteoporosis. Selanjutnya kita akan melakukan traksi. Nah, traksi pada HNP ini bekerja untuk mengurangi tekanan pada tulang belakang dengan memperbaiki jarak antar vertebra sehingga tekanan dapat berkurang, nyeri mereda, dan spasme pada otot diharapkan juga dapat berkurang. Pada terapi traksi kali ini kita menggunakan metode manual sehingga tidak perlu alat. Untuk penata laksanaan terapi traksi yaitu yang pertama yaitu perkenalan terapis dan jelaskan tujuan melakukan terapi itu serta lakukan screening untuk mengetahui adanya kontraindikasi pada pasien. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya terapis Feli. Kalau benar ini dengan Ibu Aura? Oke. Pada pagi ini saya akan membantu Ibu melakukan terapi spinal untuk mengurangi nyeri akibat kejepitan saraf di tulang belakang Ibu. Oke, sebelumnya saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah Ibu memiliki riwayat patah tulang, tumor, atau infeksi tulang belakang? Tidak ada. Oke, baik. Untuk yang poin kedua yaitu pastikan posisi pasien itu terlentang dan rileks serta nyaman. Untuk yang poin ketiga yaitu posisi terapis itu tuh berada di arah tungkai pergelangan kaki pada pasien. Kalau begitu, mari silakan Ibu bisa berbaring terlentang di sini. Ibu tetap tenang dan rileks saja. Sekarang Ibu bisa bernafas perlahan dan posisikan tubuh senyaman mungkin ya Bu. Apakah sudah nyaman? Jadi untuk poin keempat yaitu pelaksanaan traksi itu tuh dilakukan dengan posisi kaki pasien itu menekuk untuk merelaksasi otot lumbar. Nah, tarikan itu dilakukan secara bertahap, perlahan, dan kontinu dan selalu komunikasikan dengan pasien bila pasien itu terdapat nyeri kesemutan, rasa kebas, dan juga nyeri yang meningkat atau menjalar lebih parah. Sekarang saya akan memanggil rekan saya untuk agar bisa dibantu difiksasi bagian Ibu ya. Dan sekarang Ibu bisa ditekukan lututnya. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit prosedurnya dulu ya Bu. Nantinya saya akan berada di dekat Ibu, lalu akan menarik perlahan untuk memberikan ruang di antara tulang belakang Ibu. Oke, apakah Ibu sudah siap? Jikalau nanti ada rasa tidak nyaman atau ada rasa nyeri yang bertambah, kamu harus segera beritahu saya Bu. Oke, saya akan mulai fiksasi bagian belakang Ibu bergantung. Kita mulai tarikan perlahan ya Bu. Apakah ada rasa tidak nyaman atau nyeri Bu? Tidak. Oke, kalau tidak ada, saya pertahankan ya Bu sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagaimana Bu? Apakah ada rasa kebas, nyeri atau seperti apa? Tidak ada. Jika tidak ada, saya lakukan pulang ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terapi sudah selesai. Bisa dilepaskan fiksasinya? Traksi itu tuh dilakukan sebanyak 10 kali. Untuk yang poin kelima, terapi ini tuh bisa dikomunikasikan dengan terapi modalitas fisioterapi yang lain seperti TENS, infrared, dan lain sebagainya. Evaluasi setelah pelaksanaan terapi ini tuh tanyakan pasien bila ada nyeri yang berkurang atau bertambah seperti halnya rasa kesemutan dan mati rasa.
Oke, bagaimana Bu setelah dilakukan terapi ini? Apakah ada rasa nyeri atau muncul rasa kesemutan, kebas dan sebagainya? Tidak ada, malah sekarang rasanya Lebih ringan ya Bu? Oke. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Ibu bisa diberikan kesembuhan, lekas sembuh dan tidak akan muncul lagi rasa nyeri seperti itu. Terima kasih.